Halo semuanya, kami mahasiswa dan mahasiswi dari Prodi Matematika yang mengambil mata kuliah Statistik Matematika 2 akan mempresentasikan tentang teorema limit pusat. Saya Kanya Paramita Zeri Sailitik. Saya Reni Lismo Irma. Saya Rizky Kalia Putri. Saya Adolfus Petrus Kolotsape. Baik, kita akan masuk ke teorema limit pusat. Baik, untuk teorema limit pusat sendiri memiliki teorema yaitu misalkan X1, X2, dan X sampai ke Xn adalah N buah dari puba acak A dengan fungsi distributif kumulatif masing-masing adalah G1Y, G2Y sampai kepada GNY, serta fungsi pembangkit momen masing-masing adalah M1T, M2T sampai kepada MNT. Jika MT pada suatu fungsi pembangkit momen dan fungsi distributif kumulatifnya adalah GY dengan limit N mendekati tak hingga MNT untuk semua T dengan T lebih kecil dari negatif H dan lebih besar dari H dan hanya adalah bilangan positif, maka limit N mendekati tak hingga dari GNY sama dengan GY. Selanjutnya untuk dalil yang pertama. Jika XI dengan I bernilai 1, 2, sampai N, merupakan N adalah buah puba acak yang saling bebas sedemikian sehingga ekspektasi dari XI sama dengan mu I dan variansi XI sama dengan variansi I. Maka puba acak Sn sama dengan X1 ditambah X2 ditambah sampai Xn secara pendekatan distribusi normal atau distribusi N, mu dan variansinya dengan mu sama dengan jumlah dari mu I dengan I sama dengan 1 sampai N dan variansinya jumlah variansi dengan variansi I dengan I 1 sampai N. Baik, di sini saya akan menjelaskan dalil 2. Jika XI sama dengan 1 dengan peluang P dan 0 dengan peluang Q, di mana Q sama dengan 1 kurang P, maka distribusi dari puba acak Sn sama dengan X1 ditambah X2 ditambah sampai dengan Xn dengan Xi saling bebas dan berdistribusi identik secara pendekatan akan berdistribusi normal N dikali P dan N dikali P dikali Q untuk N menuju tak hingga. Nah, untuk pembuktiannya, yang pertama kita membuktikan fungsi pembangkit momen dari Xi. Secara umum kita ketahui bahwa fungsi pembangkit momen dari suatu buah acak X itu didefinisikan sebagai Mx dikali T sama dengan ekspektasi dari E dipangkat T dikali X. Nah, dari situ kita dapat mengganti X-nya dengan XI sehingga kita peroleh MXI T sama dengan ekspektasi E dipangkat T dikali XI sama dengan sigma XI sama dengan 0 sampai dengan N. E dipangkat T XI FXI sama dengan E dipangkat T dikali 1. XI-nya kita ganti 1 dan 0. Maka E dipangkat T dikali 1 dikalikan dengan P ditambah E dipangkat T dikalikan dengan 0 dikalikan dengan Q. Kenapa bisa kali P dan Q? Karena T dengan peluang P, maka XI sama dengan 1, kita ganti XI sama dengan 1, sehingga kita kali dengan P. Begitu pula dengan ketika XI-nya 0, maka dia peluang dengan Q, maka kita kali dengan Q, sehingga kita memperoleh MXIT sama dengan PE dipangkat T ditambah Q, sehingga kita memperoleh MXI-nya yang ini. Oke, selanjutnya dalam kasus ini kita akan mencari fungsi pembangkit momen dari Sn, yaitu jumlah dari N ubah acak Bernoulli yang identik dan saling bebas Sn sama dengan X1 ditambah X2 sampai dengan tambah Xn. Nah, jadi kita dapat menulisnya MSNT sama dengan ekspektasi dari E dipangkat TSN sama dengan ekspektasi dari E dipangkat T Sn-nya kita ganti dengan
X1 sampai dengan XN. Ya, selanjutnya kita menggunakan fungsi sifat eksponensial, kita memperoleh ekspektasi E di pangkat TX1 dikali E di pangkat TX2 dan seterusnya sampai dengan E di pangkat T dikali XN, sehingga kita memperoleh ekspektasi dari E di pangkat TX1 dikali ekspektasi E di pangkat TX2 dan seterusnya sampai dengan ekspektasi E di pangkat T dikali XN. Nah, dari fungsi ekspresi ekspektasi tadi, kita memperoleh mx1t dikali mx2t dan seterusnya sampai dengan mxnt. Nah, mx tadi kita sudah memperoleh yaitu p e di pangkat t ditambah q, jadi kita substitusikan di sini, sehingga kita memperoleh msnt sama dengan p e di pangkat t ditambah q di dalam kurung di pangkat N. Nah, persamaan ini merupakan fungsi pembangkit momen dari distribusi binomial dengan parameter N dan P. Maka dengan demikian kita memperoleh ekspektasi dari Sn sama dengan N dikali P dan variansi dari Sn sama dengan N dikali P dikali Q. Nah, selanjutnya misalkan Z sama dengan Sn dikurang ekspektasi dari Sn dibagi akar dari variansi Sn, maka Z kita peroleh Sn dikurang NP dibagi akar dari NPQ. Nah, untuk mencari Z ini kita menggunakan fungsi pembangkit momen dari Z, maka kita peroleh MZT sama dengan ekspektasi dari E di pangkat TZ sama dengan ekspektasi dari E di pangkat T. Z-nya kita ganti dengan SN dikurang NP dibagi akar NPQ. Nah, menggunakan fungsi eksponensial, ini kita bisa menggunakan fungsi eksponensial, yaitu ekspektasi dari eksponensial TSN dibagi akar NPQ dikali eksponensial dari T mi NP dibagi akar NPQ. Nah, di sini dari sini kita bisa memisahkan ekspektasi karena faktor dari min TNP bagi akar NPQ ini berupa konstan dan tidak bergantung pada SN, maka kita bisa kasih keluar sehingga kita dapat menulisnya seperti ini, yaitu E di pangkat min TNP bagi akar NPQ dikali ekspektasi dari E di pangkat TSN dibagi akar NPQ. Nah, dari sini kita ketahui bahwa ekspresi dalam ekspektasi yang di mana ekspektasi eksponen eksponen T TSN TSN dibagi akar NPQ ini adalah definisi dari fungsi pembangkit momen dari SN, tetapi dengan T-nya ini sudah diskalakan secara umum, maka kita memperoleh fungsi pembangkit momen dari SN ini kita dapat menulisnya seperti MST sama dengan ekspektasi dari E di pangkat TSN. Nah, kita dapat membandingkannya dan kita dapat menulisnya seperti ini, MSN dikali T dibagi akar NPQ. Nah, dari sini kita ganti MSN tadi, kita ketahui yang awal tadi di mana MXI tadi kan PE di pangkat T ditambah Q. Nah, kita gantinya MSN, jadi kita peroleh E di pangkat min TNP dibagi akar NPQ dikali P dikali E di pangkat T-nya tadi kita ganti dengan T per akar NPQ ditambah Q dipangkatkan dengan N. Nah, dari sini kita dapat menyederhanakan dulu yang ini. Kita memperoleh yaitu E di pangkat min TP dibagi akar NPQ dikali PE di pangkat T bagi akar NPQ ditambah Q. Selanjutnya, kita menggunakan fungsi eksponensial, kita kali masuk sehingga kita peroleh PE T fungsi eksponensial kan pangkatnya dijumlahkan sehingga kita peroleh itu PE di pangkat T dalam kurung 1 kurang P dibagi akar NPQ ditambah Q dikali E di pangkat min TP dibagi akar NPQ dipangkatkan dengan N. Nah, dari sini kenapa PE di PE di pangkat TQ dari sini
sesuai soal yang awal tadi, di mana Q merupakan 1 kurang P, kita bisa ganti 1 kurang P dengan Q, sehingga kita memperoleh PE TQ dibagi akar NPQ ditambah Q dikali E dipangkat T min TP dibagi akar NPQ dibagi dipangkatkan N. Selanjutnya, eh, selanjutnya Selanjutnya kita masuk di sini yaitu dengan menggunakan ekspresi Taylor untuk fungsi eksponensial, maka diketahui eksponensial dari Taylor. Sebelum masuk sini ini menggunakan fungsi eksponensial atau ekspansi dari Taylor, fungsi eksponensial. Nah, kita ketahui fungsi eksponensial dari Taylor secara umum itu yaitu di mana EX 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 sama dengan 1 ditambah X ditambah X ditambah X ditambah X kuadrat X X kuadrat ini X pangkat 1 maaf ini X pangkat 1 kan X pangkat 1 biasanya tidak ditulis jadi kita hilangkan jadi ditambah X kuadrat X kuadrat di pangkat X kuadrat per 2 faktorial dan seterusnya. Nah, dari sini sehingga kita peroleh tadi yang ini, yang E di pangkat T, Q dibagi akar NPQ, kita bisa sederhanakannya menggunakan ekspansi Taylor menjadi seperti ini, sehingga P ditambah 1 ditambah TQ bagi akar NPQ ditambah T kuadrat, Q kuadrat bagi 2 NPQ ditambah T pangkat 3, Q pangkat 3 per 6 NPQ, akar 6 ini dari 3 faktorial, terus NPQ ini dikali akar NPQ ini kan pangkat 3 per 2, sehingga disederhanakannya dipecahkan menjadi begini. Begitu pula dengan yang di bagian Q. Penyelesaiannya sama dengan di depan, sehingga kita peroleh dari sini kita kali masuk, sehingga semua ini kita kalikan dengan T, begitu pula dengan yang sini kita kalikan dengan Q, sehingga kita peroleh seperti ini. Kita peroleh seperti ini, yaitu P ditambah PTP dibagi akar NPQ ditambah PT kuadrat Q kuadrat dan seterusnya. Begitu pula dengan ini 1 kali Q, yaitu Q dikurang TP dikurang akar NPQ ditambah T kuadrat Q kuadrat Q bagi NPQ dan seterusnya. Sehingga dari hasil itu kita memperoleh yaitu PT akar dari P kuadrat Q kuadrat bagi NPQ. Nah, di sini T-nya kita kasih keluar, terus akar dari uh, akar dari P kuadrat Q kuadrat per NPQ, kalau kita sederhanakannya akan kembali ke bentuk seperti semula yang seperti ini. Dan dari hasil penjabaran ini menjadi begini. Kita kasih keluar T supaya hilangnya cepat, hilangnya gampang, begitu pula dengan Q. Nah, setelah itu kita sederhanakan yang P kuadrat Q kuadrat, kita hilangkan yang di bawah, P kuadrat bagi P yaitu sisa di atas P di bawah selesai, begitu pula Q kuadrat bagi Q, maka kita peroleh PQ bagi N ditambah P bagi P di sini selesai, sisanya T kuadrat dengan Q per 2N, kita dapat tulisnya di sini. Nah, sampai di sini, kenapa di sini dia jadi 1 kurang P? Kita kembali lagi soal yang awal tadi, di mana Q tadi 0 dengan peluang Q, di mana Q tadi 1 kurang P, maka kita dapat tulis Q ini kembali 1 kurang P dikurang T, akar, dikali akar PQ bagi N, sehingga di sini kita dapat menghilangkan di mana P dikurang P sama dengan 0, terus ini dikurang dengan ini hasilnya 0, sisanya itu yaitu 1 ditambah kita kumpulkan yang sejenis T kuadrat Q ditambah
T kuadrat P dibagi 2N ditambah T pangkat 3 Q kuadrat bagi T pangkat 3 P kuadrat bagi 6N dibagi akar N PQ dan seterusnya sehingga kita memperoleh yaitu 1 ditambah dari sini kita dapat sederhanakannya menjadi T kuadrat, kita pecahkan menjadi T kuadrat dikali P tambah Q, begitu pula dengan T pangkat 3 Q kuadrat kurang T pangkat 3 P kuadrat bagi 6N akar 6 PQ dan seterusnya. Nah, dari sini kita dapat memperoleh atau sederhanakan lagi menjadi, dari sini kita sederhanakan lagi, kita menggunakan kita ketahui dalam distribusi binomial berlaku P tambah Q itu sama dengan 1, maka kita pecahkan, kita mencari distribusi binomial itu P tambah Q supaya sederhananya jadi T kuadrat, di mana P tambah Q jadi 1, jadi T kuadrat kali 1 jadinya T, maka di sini kita memperoleh T kuadrat kurang 2N. Di sini kita pecahkan ini jadi T pangkat 3 dikali Q kuadrat kurang P kuadrat bagi 6N akar 6 PQ ditambah seterusnya. Sampai sini hasilnya 1 ditambah T kuadrat kurang 2N tambah T3. Dari sini kita pecahkan lagi menjadi seperti ini, sehingga kita bisa menyederhanakan lebih gampang lagi, di mana kita mencari P tambah Q tadi 1, sehingga T pangkat 3 dikali Q kurang P kali 1, hasilnya T pangkat 3 Q kurang P bagi 6N akar 6 PQ, sehingga kita dapat menulisnya seperti ini, yaitu MZT sama dengan 1 ditambah T kuadrat kurang 2N ditambah T pangkat 3 dikali Q kurang P dibagi 6N akar 6 PQ ditambah seterusnya dipangkatkan N. Nah, di sini setelah itu kita dapat melimitkannya, yaitu limit N menjuta hingga MZT sama dengan limit N menjuta hingga 1 ditambah T kuadrat dikurang 2N ditambah T pangkat 3 dikali Q dikurang P dibagi 6N dibagi akar 6 dibagi 6N dikali akar NPQ ditambah seterusnya dipangkatkan N. Nah, di sini kenapa ambilnya 1 tambah T kuadrat per 2N? Nah, kita ketahui bahwa T pangkat 3 Q dikali Q kurang P per 6N dikali akar NPQ ini terdapat faktor 1 per N akar NPQ. Nah, di penyebut. Nah, ketika N menuju hingga, faktor ini semakin kecil dan menyusut ke 0 lebih cepat dibandingkan dengan yang T kuadrat per 2N. Sehingga suku yang ini diabaikan karena dampaknya menjadi sangat kecil dan limit. Nah, semua suku dengan pangkatnya tinggi akan semakin pangkat 2, 3, dan seterusnya 4, 5, 6 ini dengan pangkat tinggi akan lebih cepat mengecil dibandingkan dengan yang T kuadrat per 2N. Nah, sehingga kita ambil yang T kuadrat per N, yang suku yang lainnya kita abaikan. Nah, sehingga kita dapat menghitung limit N menjuta hingga 1 ditambah T kuadrat per 2N dipangkatkan dengan N. Kita menggunakan sifat eksponensial, di mana kita ketahui limit N menjuta hingga, di mana eksponensial itu kan 1 ditambah 1 ditambah X per N itu 1 ditambah X per N dipangkatkan dengan 1 per X dipangkatkan dengan N itu sama dengan E pangkat X. Mohon maaf tulisannya. Dipangkatkan E pangkat X. Ini secara umum. Atau kita bisa menggunakan sifat logaritma, di mana kita ketahui sifat logaritmanya ketika ln A dipangkatkan B sama dengan B ln A. Maka dari sini kita dapat menulisnya di sini N-nya pindah ke depan jadinya N ln
ln 1 ditambah T kuadrat kurang 2N, itu kita bisa menggunakan pendekatan ln 1 ditambah X, aproksimasi atau hampir sama dengan X, dan untuk X aproksimasi hampir sama dengan 0, maka kita dapat memperoleh ln 1 ditambah T kuadrat, aproksimasi hampir sama dengan T kuadrat per 2N. T kuadrat per 2N, kita kalikan dengan N, T kuadrat per 2N, kita akan kalikan dengan N, maka hasilnya menjadi, kita coret ini, maka hasilnya menjadi T kuadrat per 2, sehingga kita dapat hasilnya yaitu ini, T kuadrat per 2. Sehingga kita memperoleh hasilnya itu T kuadrat, maaf, memperoleh itu kita bisa dapat memperoleh limit N menjuta hingga MZT sama dengan E di pangkat T kuadrat per 2. Nah, jadi fungsi pembangkit momen ini juga mendekati MZT, di mana E dipangkatkan T kuadrat per 2, yang merupakan fungsi momen pembangkit distribusi normal dengan normal standar, di mana N 0,1, jadi dalam limit N menjuta hingga distribusi yang kita analisis mendekati distribusi normal standar. Jadi fungsi pembangkit momen MT atau MZT ini mendekati E pangkat T kuadrat per 2 yang merupakan karakteristik dari distribusi normal. Yang artinya Z sama dengan Sn kurang NP dibagi akar NPQ berdistribusi normal di 0,0 dan 1, maka distribusi dari Sn sendiri mendekati normal dengan parameter Sn berdistribusi N, di mana N dikali P dan N dikali P kali P, di mana min atau ekspektasi dari Sn itu N dikali P, dan variansi dari Sn sama dengan N dikali E dikali P. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalil yang ketiga. Dalil ini menyatakan bahwa jika X1, X2, sampai ke Xn adalah variabel acak yang bebas dan identik dengan rata-rata ekspektasi Xi sama dengan mu dan variansi Xi sama dengan si kuadrat, maka peubah acaknya Yn sama dengan Xi dengan I1 sampai N dikurangi dengan mu dibagi si dikali akar kuadrat N akan mendekati distribusi normal standar N 0,1 jika N mendekati tak hingga. Nah, untuk pembuktiannya kita menggunakan fungsi pembangkit momen yang didefinisikan sebagai MYNT, dan karena nilai YN-nya sudah didefinisikan yaitu ini, maka kita tinggal mensubstitusikan ke dalam nilai fungsi pembangkit momennya. Sehingga nilai dari fungsi pembangkit momennya nilai dari fungsi pembangkit momennya adalah ekspektasi dikali eksponensial dipangkatkan T dikali Xi dengan I1 sampai N dikurang N dikali mu per Si dikali akar kuadrat dari N. Karena, yang bagian ininya kita jabarkan. Nah, karena eksponensial dari jumlah bisa dipisah menjadi perkalian, maka hasilnya menjadi ekspektasi dikali eksponensial dipangkatkan T, X1 dikurang mu, per Si dikali akar kuadrat N, begitu terus sampai Xn. Nah, dari tersebut kita menggunakan sifat ekspektasi untuk produk dari variabel tersebut, sehingga dapat dipisah menjadi ekspektasi dikali eksponensial dipangkatkan T, X1 dikurang mu per Si dikali akar kuadrat N, dikali ekspektasi dikali eksponensial dipangkatkan T, dikali X2 dikurang
mu per C dikali akar kuadrat N sampai ke ekspektasi dikali eksponensial dipangkatkan T dikali XN dikurang mu per C dikali akar kuadrat N. Karena semua nilai XI identik, maka setiap ekspektasi memiliki nilai yang sama, sehingga kita mendapatkan persamaan MYNT-nya sama dengan ekspektasi dikali eksponensial dipangkatkan T dikali X1 dikurang mu per C dikali akar kuadrat N dipangkatkan lagi dengan N. Nah, selanjutnya akan diuraikan nilai dari MYNT tadi menggunakan deret Taylor. Nah, seperti yang kita ketahui, ekspansi deret Taylor adalah E dipangkatkan X sama dengan 1 ditambah X kuadrat per 2 faktorial ditambah X pangkat 3 dibagi 3 faktorial dan seterusnya. Sehingga hasil MYNT-nya tadi dapat ditulis sebagai berikut. Yang ini. Kita mendapatkan berdasarkan deret Taylor-nya tadi, kita mendapatkan MYNT-nya sama dengan 1 ditambah T dikali X1 dikurang mu per C dikali akar kuadrat dari N ditambah T kuadrat per 2 dikali X1 dikurang mu per C dikali akar kuadrat N dipangkatkan 2, lalu ditambah T pangkat 3 dibagi dengan 3 faktorial, yang hasilnya adalah 6, dikali dengan X1 dikurang mu per C dikali akar kuadrat N dipangkatkan 3 dan seterusnya, lalu hasilnya akan dipangkatkan lagi dengan N. Nah, hasil dari kuadrat tadi dan hasil dari pangkat 3 tadi adalah 1 ditambah T dikali ekspektasi dikali X1 dikurang mu per C dikali akar kuadrat N ditambah T kuadrat per 2 dikali ekspektasi dikali X1 dikurang mu pangkat 2 per N dikali variansi kuadrat atau C kuadrat ditambah T pangkat 3 per 6 dikali ekspektasi dikali X1 dikurang dengan mu dipangkatkan 3 lalu dibagi C pangkat 3 dikali N dikali akar dari N. Nah, karena ekspektasi dari linear, kita dapat menggunakan fakta bahwa ekspektasi dari XI dikurang mu hasilnya adalah 0, sehingga hasil dari persamaan ini adalah 0, dan 1 ditambah 0 sama dengan 1. Lalu untuk ekspektasi X1 dikurang mu dipangkatkan 2, hasilnya adalah C kuadrat. Nah, oleh karena itu, C kuadratnya dapat dicoret atau bisa dibagi dan hasilnya menjadi 1, sehingga hasilnya menjadi 1 ditambah T kuadrat dikurang 2N ditambah T pangkat 3 dibagi 6, lalu dikali ekspektasi X1 dikurang mu dipangkatkan 3 dibagi dengan C pangkat 3 dikali N, dikali lagi dengan akar kuadrat N, dan seterusnya lalu dipangkatkan N. Sehingga limit N mendekati tak hingga dari MTN atau MYNT sama dengan limit N mendekati tak hingga dari 1 ditambah T kuadrat per 2N ditambah T pangkat 3 dibagi 6 dikali ekspektasi dari X1 dikurang mu pangkat 3 dibagi C dipangkatkan 3 dikali N dikali lagi dengan akar kuadrat N dan seterusnya lalu dipangkatkan lagi dengan N. Sehingga hasilnya menjadi limit N mendekati tak hingga dari 1 ditambah T kuadrat dibagi 2N dipangkatkan N, dan hasil dari limit tersebut adalah eksponensial dipangkatkan T dipangkatkan 2 dibagi dengan 2. Nah, fungsi pembangkit momen yang ini adalah fungsi pembangkit momen dari distribusi normal standar N 0,1.
Maka dapat diperhatikan bahwa bentuk di atas merupakan fungsi pembangkit momen dari distribusi normal baku, yang artinya YN sama dengan XI dengan I1 sampai N dikurang dengan N dikali mu per C dikali akar kuadrat N dengan yang berdistribusi normal standar N 0,1. Sehingga dalil ketiga terbukti. Baik, selanjutnya kita masuk ke penerapan dalil limit pusat. Langsung saja kita ke contoh soalnya. Misalkan X bar adalah rata dari sampel acak berukuran 75 dari distribusi dengan fungsi kepadatan peluang Fx sama dengan 1 untuk X besar 0 kecil 1 dan 0 untuk X lainnya. Hitunglah peluang X bar besar 0,45 kecil 0,55. Untuk menghitung peluangnya di sini terlebih dahulu kita mencari ekspektasi dan juga variansi dari X. Nah, di mana untuk rumus ekspektasinya sendiri adalah ekspektasi X integral 0,1 dari X dx. Di mana integral dari 0 sampai 1 ini diketahui dari interval yang ada di soal. Kemudian X-nya itu adalah ekspektasi dari X, sehingga diperoleh hasilnya adalah 1/2. Untuk variansinya, kita harus menghitung terlebih dahulu ekspektasi X kuadrat. Kemudian akan dikurangi dengan ekspektasi dari X dikuadratkan. Sehingga untuk ekspektasi dari X kuadrat itu adalah integral dari 0 sampai 1 X kuadrat dx sama dengan 1/3. Dan ekspektasi dari X dikuadratkan, tadi kita sudah hitung, hasilnya adalah 1/2. Sehingga apabila dikuadratkan, hasilnya adalah 1/4. Sehingga untuk variansi dari X-nya sendiri itu adalah 1/3, di mana didapat dari ekspektasi X kuadrat dikurangi dengan 1/4 yang didapat dari ekspektasi X dikuadratkan. Yang hasilnya adalah 1/12. Selanjutnya untuk menghitung peluang X bar besar 0,45 kecil 0,55 adalah tinggal substitusikan saja ke dalam rumus transformasi Z sama dengan X bar dikurangi mu dibagi C per akar N. Nah, untuk batas bawahnya sendiri itu adalah 0,45 dikurangi 0,5 itu adalah mu atau ekspektasi X-nya. Dibagi dengan akar 1/75 dikali 12, di mana 75 ini adalah N-nya dari soal dan 1/12 itu adalah variansi dari X. Itu kecil dari X bar kurangi mu per C per akar N kecil dari 0,55 ini adalah batas atas interval dikurangi dengan 0,5 adalah ekspektasi X atau mu-nya dibagi dengan akar 1/75 dikali 12. Sehingga hasil perhitungannya untuk batas bawahnya itu diperoleh hasilnya negatif 1,50 dan untuk interval batas atasnya itu adalah 1,50. Z di situ didapat dari X bar dikurangi mu dibagi dengan C per akar N. Sehingga dari tabel distribusi normal baku, nilai dari negatif 1,50 itu adalah 0,0668 dan nilai Z dari 1,50 itu adalah 0,9332. Dan apabila dikurangkan, maka diperoleh peluang dari X bar besar 0,45, kecil 0,55 adalah 0,866. Baik, contoh 2. Misalkan X1, X2 sampai dengan Xn adalah N buah peubah acak yang masing-masing berdistribusi X kuadrat 1. Jika Sn sama dengan X1 tambah X2 tambah sampai dengan tambah Xn dan N sama dengan 100,
maka tentukan nilai A sedemikian hingga peluang Sn kurang dari A sama dengan 0,95. Untuk penyelesaiannya, dengan menggunakan teknik fungsi pembangkit momen, maka Sn akan berdistribusi X kuadrat N yang mengakibatkan ekspektasi Sn sama dengan N sama dengan 100 dan variansi Sn sama dengan 2N sama dengan 200. Sehingga diperoleh peluang Sn kurang dari A sama dengan 0,95. Untuk peluang Sn dikurang ekspektasi Sn per akar variansi Sn kurang dari sama dengan A kurang 100 per akar 200 sama dengan 0,95. Peluang Z kurang dari A kurang 100 sama dengan akar 200 sama dengan 0,95. Dari tabel distribusi normal baku, diperoleh A kurang 100 per akar 200 sama dengan 1,645. A sama dengan 100 tambah 1,645 akar 200 sama dengan 123,264. Kemudian, kita akan menghitung peluang di atas secara eksak dengan menggunakan tabel distribusi C kuadrat. Karena peluang Sn kurang dari sama dengan A sama dengan 0,95, dengan menggunakan tabel distribusi C kuadrat, dengan derajat kebebasan N sama dengan 100, diperoleh hasil A sama dengan 14,342. Apabila kita membandingkan hasil pendekatan dengan hasil eksak, maka akan terdapat perbedaan sebesar 1,078. Sekian presentasi kami. Bila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Terima kasih.